Halo Kak Ardi, kembali lagi dengan Halo Kak saya. Evan, Apa kabar Kak? Baik, kabar baik, Alhamdulillah. Gimana Kak Evan? baik juga. Kak, bisa ganggu lagi ya Kak ya? Saya ingin minta waktunya Kak Ardi sebentar untuk tanya-tanya sedikit terkait dengan Boleh, pengalaman. boleh, boleh. Boleh ya? Oke. Kak, dulu kan Kakak awalnya ngikutin kompetisi bidang matematika, tapi Kakak di Betul. tahun kedua ya? Tahun kedua pindah haluan ke kebumian. Bisa tolong Oke. diceritakan Kak, kenapa bisa seperti itu? Ini sebenarnya dari kecil sih saya minat matematika karena suka ngitung aja gitu kalau lihat angka tuh ya menarik. Dari SD ikut lomba matematika sampai SMP sempat ikut OSK matematika cuma sekedar tingkat kota aja ya lumayan dapat peringkat 11 tingkat kota di SMP. Lalu masuk SMA yang ya bisa dikatakan paling sulit lah pada saat itu di Kota Bogor. uh, minat melanjutkan bidang matematika lagi. Tapi uh, di kelas 10 bahkan di tingkat sekolah pun seleksinya nggak lolos. Jadi memutuskan untuk pivot lah, pindah haluan, pindah bidang. Jadilah di kelas 11 pilih kebumian. Seperti itu. Oke, kenapa kok kebumian Kak? Uh, jujur ini jawaban jujur ya. Oke, nggak apa-apa. Ada jawaban jujur dengan jawaban yang oke lah. Jawaban jujurnya pertama karena dihasut sama kakak kelas. karena karena memang dulu motivasi saya ikut Olimpiade tuh cuma pengen sekedar gue harus bisa ikut ke ajang yang individu di mana paling bergengsi yaitu OSN kan. Jadi Ah, waktu itu pada saya itu nggak mikir bidangnya apa. Karena waktu itu saingan di sekolah untuk kebumian itu masih sangat sedikit. Pada saat itu tahun 2012, tahun 2012 kan kebumian baru berusia 4 tahun kalau tidak salah bidangnya. Jadi ya ikut pilih aja kebumian, otomatis lolos menjadi perwakilan tingkat sekolah. Itu alasan jujur ya. oke, baik. Apa mengecualikan alasan jujur dari kakak ya? Ada nggak Iya. saran saran kepada siswi yang akan mengikuti KSMK ini supaya dapat menemukan bidang yang tepat? Oke. Sebenarnya pertama kayak ya ambil waktu 1 hari sebelum memutuskan, sebenarnya dari awal sih sebelum memutuskan untuk enroll atau mendaftar di tim Olimpiade sekolah. Jadi sebenarnya minat minat saya apa sih? Apakah saya seorang yang minat belajar hal yang spesifik atau minat hal yang belajar lebih general tapi mencakup semua sistem yang ada gitu. Contoh kan yang untuk kebumian kan halnya lebih general, dia applied science dari ilmu-ilmu eksakta. Nah, saya itu menemukan itu ketika terjun masuk kebumian. Oh, ternyata saya ini emang cocok karena sukanya sistem lebih lebar gitu, nggak spesifik. Saya suka hubungan antar sistem ini dan ini, berarti saya cocok nih berada di kebumian. Sebenarnya seperti itu. Yang kedua ya minat minat spesifiknya kayak minat hobi ngitung, kayak lebih enak aja ngeliat angka gitu. Ya udah silakan masuk matematika atau yang lain. Lebih lebih analitik dan yang lain bolehlah coba bidang-bidang seperti kimia, fisika atau astronomi gitu. Kalau misalkan minatnya hitung-hitung ekonomi, tentang perekonomian negara, uang ya, bolehlah pilih ekonomi. Jadi tadi sih lebih kayak intinya mau bidang yang spesifik atau yang lebih lebih general gitu. Lebih mikirnya bukan cuma karena suka doang dengan bidang itu, tapi kayak kedepannya apa yang lebih nyaman untuk dipelajari dalam jangka waktu yang panjang, karena kan kita masuk Olimpiade itu kan harapannya kan sampai long run ya, jangka panjang kayak sampai menjadi perwakilan internasional gitu, perwakilan Indonesia. Jadi ya pilihlah yang paling nyaman untuk dipelajari dalam jangka panjang. Itu aja sih. Oke, jika kakak bisa mengulang waktu semasa SMA, apakah kakak tetap mengambil bidang kebumian? Um, Nah, ini jujur kak, pertanyaannya agak tricky ya. Mungkin saya ambilnya astronomi karena karena saya telat menyadari bahwa astronomi itu lebih menarik. Jadi jujur di kebumian saya lebih suka astronomi. oke, Ya, kedua meteorologi. oke. Kenapa? Karena ternyata otak saya itu analitik dan astronomi kan bahasannya wide gitu ya. Saya nggak cuma fisika tapi ya ya ilmu di luar sana yang lebih besar lah cakupannya, alam semesta gitu. Dan ternyata minat saya di situ. Mungkin akan ngambil astronomi. Kalau dipilih kebumian atau astronomi, ya astronomi. Cuma dipaksa pilih kebumian pun nggak menyesal sih. Kalau Berarti dipalah di intinya pilihlah bidang yang membuat peserta excited ya berarti ya. Iya, excitednya dalam jangka waktu panjang. Jangan cuma excited pada saat itu doang gitu. Kayak, wah matematika keren nih, paling prestisius. Ada anaknya pasti jenius gitu. Mau Hmm. ngambil ini gitu. Tapi ternyata boleh sih kayak
nggak apa-apa kan belum bisa, saya kan belajar Olimpiade ya nggak apa-apa. Cuma pastikan hal tersebut valid untuk jangka panjang gitu, nggak cuma sekedar keinginan semata doang kayak gitu. Berarti kalau ikut bidang tertentu, misalkan untuk PDKT gitu, jangan ya berarti ya. PDKT sebenarnya bonus sih, PDKT itu bonus poin. Oke, baik. Ya. Kak, kan juga sering cukup mengajar ya. Lepas dari SMA masih sering mengajar. Bisa boleh kasih tahu nggak alasannya kenapa kakak masih tetap sering mengajar? Sebenarnya awalnya kayak pengen sih pertama kali ngajar tuh justru nggak menyangka bisa sampai terus-terusan ngajar sih, kayak pertama ngajar ya di sekolah kayak menurunkan ilmunya kayak di kelas. Cuma ternyata sharing itu enak ya, ada satisfaction atau ada kepuasan tersendiri membuat orang lain itu menerima ilmu kita gitu. Jadi kayak itu hal yang paling membuat saya bersyukur lah, dan membuat saya bersyukur ilmu yang telah saya pelajari itu bisa berguna loh sama rekan-rekan selanjutnya yang akan melanjutkan estafet Olimpiade ini gitu. Jadi sampai sekarang ngajar karena itu sih. Dan yang kedua, karena ilmu yang dipelajari saya menarik di kemudian ya sebagai refreshing lah dari hal-hal rutinitas yang udah ada sekarang gitu. Oke Kak, mungkin Kakak ada pengalaman unik atau menarik selama melatih siswa atau mengajar? Oh banyak. Mungkin bisa diceritain satu Kak yang paling unik gitu. Yang paling unik tuh sebenarnya paling penting tuh siswa yang ada siswa yang, jadi siswa itu kan spektrum ya, ada yang benar udah jago banget tapi pertanyaannya tuh nyeleneh yang memang sebenarnya apa sih itu gak logikal gitu. Dan ada spektrum yang sebelah kiri yang siswanya benar-benar clueless tapi dia ingin belajar. Nah, dua itu sebenarnya itu satu kesatuan pengalaman sih. Dua itu jadi bikin saya sebagai mentor tuh harus bisa fleksibel bagaimana menyampaikan materi, sharing materi, tapi bisa efektif ke dua target tersebut tuh, spektrum paling ujung paling kanan dan spektrum paling kiri gitu. Gimana cara itu jadi tantangan sih. Udah tahu ilmu kemudian kan sulit, mereka banyak gitu sih. Dan menghadapi tipe-tipe siswa yang seperti itu jadi bikin tantangan tersendiri sih. Dan ya alhamdulillah waktu itu ya sempet lah akhirnya kayak mencapai targetnya mereka gitu. Ternyata untuk yang spektrum siswa yang sering nggak ngerti banget, clueless sama sekali ya, seenggaknya dia udah lebih ngerti setelah selesai pelatihan. Terus yang emang udah jago banget pertanyaan nyeleneh, saya kasih pengertian ini dia lebih logical pertanyaannya gitu sih. Itu yang paling unik. Oke Kak, pada kesempatan kali ini kita ingin bermain game ya Kak ya. Kak Ardi, boleh. Kak Ardi saya kasih dua pilihan. Silahkan Kak Ardi sebutkan mana di antara dua pilihan itu yang Kak Ardi lebih suka atau lebih ingin lakukan, dan sebutkan alasannya. Oke. Jawab dengan cepat ya Kak. Oke, siap. Untuk have fun aja kok ini. Iya, boleh. Oke, geologi atau meteorologi? Meteorologi, of course. Udah jelas tadi ya disebutin. Field trip geologi ketika trik di siang hari atau field trip astronomi bergadang sepanjang malam? Pilihan yang sulit. Astronomi kenapa? Beda aja gitu, yang dilihat kan langit ya, banyak yang belum dieksplor gitu, siapa tahu banyak yang saya belum tahu. Oke. Itu sih. Field trip meteorologi ke BMKG atau field trip oceanografi ke pantai? Oceanografi ke pantai. Karena pantai. Oke, baik ya, bentang alam gitu kan. Kalau BMKG ya cuma stasiun isinya alat-alat udah. Oke. Ngapalin mineral atau batuan atau ngapalin nama bintang? Bodohnya sama aja ya. Sama-sama banyak. Kayaknya lebih bintang sih, karena mineral jumlahnya ribuan ya, bintang yang paling utama paling 88 perwakilan rasi bintang ya. Oke lah, itu pilih. Saya pilih itu. Juara kelas atau juara kompetisi? Juara kompetisi, juara kelas tidak terlalu meter buat saya. Oke. Menang 10 lomba lokal atau medali KSN? Dari KSN jelas. Oke. Pelatihan online atau pelatihan offline? Saya sebagai siswa
pengennya offline, sebagai mentor juga offline. Kenapa? Jadi offline. Karena ternyata online itu ya ketika belum terbiasa memang capek gitu. Offline lebih dapat engagementnya, lebih dapat interaksi. Cuma ya seiring dengan keterbatasan sekarang ya mau nggak mau online. Oke, baik. Terakhir, Kak, apa cita-cita dan harapan Kakak semua ya terkait dengan siswa-siswi yang sekarang sedang menghadapi atau mempersiapkan diri untuk menghadapi KSNK kemudian? Uh, Cita-cita dan sarannya semoga tadi sih nyaman belajarnya. Saya harapkan teman-teman yang baru memulai di bidang olimpiade itu belajar materinya nyaman dalam waktu yang sangat panjang. Karena yang mau kan terus dijalani. Yang kedua, terus penasaran. Curiosity-nya terus ditingkatkan, rasa penasaran. Misalkan membaca suatu materi, terus tanyakan mengapa ini, mengapa itu, bagaimana ini, bagaimana itu. Terus sampai gali hingga mendapatkan jawaban yang paling inti. Gitu. Di situ, ya pelan-pelan kita bisa melatih analytical skill dan logical thinking kita. Dan itu sangat berguna, mau apapun soal yang dikasih, materi apapun yang dikasih, ketika kita udah dapat dasar seperti itu, bakal menguntungkan lah. Seperti itu. Oke, Kak. Oke, Kak. Baik, terima kasih atas waktunya, Kak Ardi. Makasih juga udah sharing-sharing pengalaman dengan kita. Semoga banyak yang terinspirasi dengan cerita Kak Ardi ya. Sehingga amin. Oke, Pak. Baik, terima kasih, Kak. Selamat malam, selamat istirahat. Bye-bye. Selamat malam. Bye, Kak.